Assalamualaikum Bang Andi. Maaf, saya pengen tahu permasalahan yang selama ini saya hadapi sekarang ini. Gimana hukumnya bila saya mempunyai suami yang tadinya non-muslim. Sekarang dia waktu kami menikah itu ya secara Islami, tapi dia belum melaksanakan sholat yang 5 waktu, Bang. Saya sabar-sabarin terus. Saya kasih contoh ke dia, ke beliau tentang Islam, tentang akhlak Islam. Ya alhamdulillah sih, dari segi hal-hal yang berbau Islam dia respon. Bahkan kami kan di tempat di daerah kami, saya mempunyai guru patokan saya gitu, Bang. Setiap kali ada sholawatan, ya suamiku sering ikut gitu. Tapi dalam menjalankan sholat dia belum. Saya tanya-tanya, katanya dia belum tahu bacaannya apanya. Saya bilang ya udah ikut pesantren dulu aja di guru kami. Ya biar tahu bacaan sholatnya apa gitu. Tapi dia belum katanya ya belum sempat, padahal waktu ada gitu kalau mau menyempetin. Saya jadi bingung, jadi bimbang, Bang. Saya sama beliau itu baru sih berumah tangga, belum ada 2 tahun, Bang. Mohon bantuan doanya ya, Bang ya, untuk keluarga kami, terutama suamiku. Mudah-mudahan dibukakan pintu hidayahnya dari Allah. Mudah-mudahan suamiku menjadi seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang taat pada Allah. Dia orangnya baik, Bang. Makanya saya sayang sama dia. Saya hanya bisa memohon dan meminta sama Allah, Bang. Setiap saya sholat, selalu saya ajak di dalam doa saya. Saya memohon pada Allah, mudah-mudahan Allah yang bisa membolak-balikan hati dan pikiran hamba-hambanya. Mudah-mudahan dia jadi muslim yang taat dalam segala. Ya Allah, astagfirullah. Kehidupan dia dulu tuh benar-benar hancur, benar-benar kacau banget, Bang. Segala hal bidang kemaksiatan tuh dia pernah jalani, tapi bukan termasuk judi karena dia nggak suka judi. Tapi alhamdulillah semuanya itu sudah dia tinggalkan. Kata dia juga, alhamdulillah saya udah bisa berubah hampir 90%, Bang. Kadang kalau saya berpikir menyerah, takutnya dia kembali lagi ke hal-hal yang buruk gitu, Bang. Gimana, Bang, solusinya ya, Bang ya? Apakah Allah akan meridhoi kami berdua gitu, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu udah berbagi cerita. Ini suatu realita kehidupan ya. Mungkin banyak juga teman-teman yang lain mengalami pasangannya yang mu'alaf. Dia rela meninggalkan agamanya, masuk ke agama Islam, tapi bukan karena hidayah, tapi karena cinta ya. Cinta dia sama kita, nikah kita yuk gitu kan. Mau dia nikah sama kita,
Dan di situ ya biar kita bisa bersatu ya kita nggak boleh beda-beda. Akhirnya ya salah satu mengalah. Karena kita lebih kuat mempertahankan agama kita, akhirnya ya dia buktikan cintanya karena dia cinta sama kita, ya masuk dia ke agama Islam. Apakah di situ sudah aman ya? Belum aman ya. Jadi ini untuk adik-adikku yang punya pasangan atau punya pacar yang beda agama, ya mikir 2 kali lah. Jangan asal bilang cinta-cinta. Pikirkan juga sebab akibatnya setelah itu ya. Karena saya sudah mengalami. Saya juga sama ini dengan ibu ini. Istri saya seorang Nasrani ya. Beliau termasuk kuat lah di keluarganya itu ya, kuat. Keluarganya keluarga pendeta, termasuk kuat keimanannya, agamanya. Tapi ya di situ Allah menunjukkan, akhirnya beliau ikut saya. Saya kira ya aman. Rupanya setelah menikah ya ceritanya seperti ini. Terkejut batin ya kan. Terkejut batin dalam arti kata ya banyak aturan. Aturan baru yang mengekang kebebasannya. Ya kan? Nah di situ dia harus adaptasi dulu pelan-pelan. Dan kita sebagai yang mengajaknya ke agama kita harus bijak. Kita tidak perlu, jangan mengekang, jangan mengatur ya. Karena kalau sudah merasa diatur, terkekang ya di situ kadang ya kesannya terpaksa. Jadi untuk teman-teman yang lain, kalau memang kita menikah beda agama, salah satu masuk ke agama kita, pasangan kita mu'alaf ya ibarat anak bayi baru dilahirkan. Yang pertama dia bersih dari dosa, dan yang kedua ya di situ kita harus sabar mendidiknya, mengenalkannya tentang agama Islam ya pelan-pelan. Nah bagaimana kalau seandainya masih syukur nih, banyak biasanya kan orang yang ngikut itu. Misalnya kita agama Islam, suami kita atau istri kita itu agamanya sebelumnya Nasrani, ikut kita dia karena cinta sama kita kan. Rupanya kita yang sebagai imam, ya kita juga nggak paham agama, ya, main kawin-kawin aja nih, kawin karena cinta, bukan karena hidayah. Jadi dia masuk Islam itu bukan karena hidayah Allah, karena cinta. Nah di sini juga pesan Allah itu adalah ya, kau punya gandengan sekarang, kau punya tanggung jawab sekarang, kau yang ngajak dia ke Islam, jadi kau harus mendidiknya, harus menuntunnya. Nah disitulah ya, kalau dibilang saya dulu ya jahat lah, bejat lah, luar biasa. Dapat jodoh seorang mu'alaf ya di situ seolah-olah Allah ngomong, macam mana istrimu mau baik kalau kau belum baik, katanya. Akhirnya disitulah saya menjadi punya rasa tanggung jawab, dan saya belajar agama. Sebelumnya nggak ngerti agama, sebelumnya nggak mau tahu tentang agama, ya. Tapi setelah kita sudah ada gandengan ini, ibarat kata kita kaptennya, kita nakodanya, mau jadi apa ini? Penumpang kita ini. Kalau kita nggak pandai-pandai mengarahkan, ya kan? Nah di situ ada beban memang. Ya sama seperti ibu ini, bang, macam mana ya bang, suamiku masuk Islam, tapi di KTP-nya aja yang Islam. Dan hukum-hukum dalam Islam, kewajiban dalam Islam mungkin dia belum kenal. Seperti sholat, dia belum mau mengerjakan, bang. Di situ kita jadi rasa beban ya, wajar itu. Tapi juga kita harus mengerti, harus
bijaksana. Bijaksananya begini, dia ikut ke agama kita karena cinta, bukan karena hidayah. Jadi jangan kita sampai memaksakan kehendak. Ketika kau masuk Islam, kau harus menjadi muslim selayaknya. Orang lain sholat, kau harus sholat. Tapi kan di situ ada kebaikan, diajak pengajian masih mau, diajak acara salawatan masih mau dia kumpul, ya itu udah baik. Hargai kebaikannya itu. Jadi jangan kita hanya melihat apa yang dia belum perbuat, tapi lihat dulu apa yang sudah dia perbuat. Jangan yang belum dia perbuat di situ kita tuntut harus sholat, nggak boleh. Ya, karena kalau kita terlalu mengekang, nanti ya rumah tangga bentrok. Nggak boleh ego kita dalam berketuhanan. Disitulah menjadi bukti bahwa ya kita ini nggak bisa memberi hidayah kepada manusia. Hidayah itu mutlak dari Allah, ya. Jadi kita wajib bersyukur. Ya Allah, ketika aku mendapatkan jodoh seorang mu'alaf, ya berarti sejatinya Allah menegurku, menyuruhku memperbaiki diri agar lebih baik. Gak boleh kau macam-macam lagi. Gak boleh kau seperti dulu lagi. Kau harus berubah lebih baik. Karena apa? Udah ada gandengan kita. Ada sosok seseorang yang menjadi tanggung jawab kita, karena kita yang ngajak dia. Ya. Nah udah diajak, tapi rupanya Islam KTP aja nih, gak mau sholat ya. Mungkin bisa jadi ya terbawa-bawa dulu kepercayaannya dulu ya. Dan ketika kita memberi aturan dalam Islam, ya dia berat, dia terpaksa, akhirnya berantem banyak. Macam saya dahulu hampir 2 tahun itu, istri saya jangankan sholat ya, pakai jilbab aja nggak mau dulu. Akhirnya saya bilang, katanya kau cinta pada aku ya. Kalau kau cinta kepada suamimu ya tutuplah auratmu. Ya. Itu di tahun-tahun pertama itu pernah dulu dia pakai baju seksi. Waktu gadisnya sering pakai baju seksi kan. Di agama dia mungkin biasa, di agama kita kan nggak boleh. Karena udah terbiasa, saya suruh pakai baju yang longgar, jangan yang ketat. Masih juga dia pakai baju yang ketat. Terakhir apa? Pernah itu satu ketika ya datang setan kita ya kan. Mengamuk saya koyain tuh baju yang dia pakai itu. Saya koyain. Akhirnya terjadi pertengkaran hebat ya. Di situ ditegur juga oleh Allah. Nggak boleh kau kasar begitu. Kalau dia belum mau, ya lembut-lembut lah. Nggak boleh terlalu kasar. Suruh pakai jilbab, nggak mau juga. Akhirnya apa? Digodain sama orang Flores, ya. Padahal iseng aja tuh orang Flores kan digodain. Mau kemana dek? Sendiri aja dek. Wah ketakutan dia. Lalu cerita sama saya, bang saya digodain ya. Makanya kalau kamu mau ada wibawamu, berjilbab lah. Bajumu jangan seksi-seksi lagi, jangan ketat-ketat lagi. Pakai baju yang longgar. Jadi orang segan, orang menghargai kamu. Ya. Akhirnya sejak saat itu turunlah hidayah itu. Ya hidayah lewat orang Flores itu. Takut dia terjadi lagi, akhirnya dia mulai pakai jilbab. Ya kan? Bahkan yang membuat saya terkejut itu, akhir-akhir ini dia minta izin ke saya. Boleh nggak bang kalau saya pakai cadar bang, tutup semua katanya. Waduh, saya yang nggak sanggup, saya bilang. Kalau kamu bercadar ya berarti saya
nggak bisa lagi pakai celana pendek. Ini saya aja masih sering pakai celana pendek ini, ya kan? Berarti saya harus mengimbangi kamu, sedangkan saya belum mampu nih, saya bilang. Ya udahlah, biasa-biasa aja lah, saya bilang. Nanti repot juga kalau bercadar, saya bilang. Karena saya belum siap ya, akhirnya ya jilbab panjang aja, nggak bercadar. Karena dia di situ jemput anak sekolah, ketemu sama orang tua murid yang bercadar, dia lihat kok lembut ya bang, mereka yang bercadar itu ya bang. Enak lihatnya, adem lihatnya, kepingin juga dia bercadar, ya kan? Ya cuman saya yang belum siap nih. Jadi disitulah yang namanya hidayah itu ya pelan-pelan, nggak boleh dipaksa. Apalagi mengenai sholat itu, ya saya ajak sholat, nggak mau tahu. Akhirnya apa? Udah lahir anak kami, udah mulai sekolah anak kami, ya disitulah anaknya nanya, bunda ini bagaimana, bunda itu bagaimana. Disitulah dia mulai belajar, mulai mengaji, ya kan? Jadi ada beban kita, ada tanggung jawab. Dengan beban kita itulah sebenarnya Allah mengajarkan kita, mendidik kita, ya. Jadi untuk ibu yang bertanya ini ya pelan-pelan aja, nggak usah kita paksa. Kalau dia belum tergerak hatinya untuk sholat, ya kita terus sholat, insya Allah. Nggak usah diajak, nggak usah dipaksa. Nanti lama-lama dia lihat kita sholat, tervibrasi, tergerak hatinya. Kalau saya dulu ngajaknya selalu bareng-bareng, ayo kita sholat berjamaah. Nah gitu cara saya dulu. Jadi setiap sholat tuh saya selalu ajak berjamaah. Saya bilang apa? Kalau kita berjamaah, rumah tangga kita adem, tenang, murah rezeki kita, saya bilang. Rumah tangga kita penuh kedamaian. Karena amalan saya dulu, sejak saya menikah, saya selalu melakukan sesuatu itu berjamaah. Makan berjamaah, sholat berjamaah, ya kan? Nonton berjamaah, mandi berjamaah, apalagi kita pergi jalan-jalan berjamaah. Nggak pernah lagi saya keluar sendirian. Setiap keluar itu wajib ajak istri. Jadi situ ada ikatan batin kita, ikatan cinta kita, ya kan? Jadi untuk ibu yang bertanya ini ya pelan-pelan. Bukan ibu yang bisa merubah orang, nggak bisa kita rubah orang. Hanya Allah yang bisa merubah hatinya. Allah lah yang membolak-balik hati manusia, ya. Jadi pelan-pelan, doakan terus, dan kita nggak boleh ada rasa susah. Kalau aku udah ajak bang pada kebaikan tapi dia nggak dengar bang, ada waktunya tapi nggak mau belajar bang, terus kita susah, yaitu nafsu. Berarti kita itu mengajaknya dengan nafsu. Karena ketika keinginan kita tak terpenuhi, kita susah. Itu namanya nafsu. Jadi damai dulu dengan diri sendiri, ya. Macam saya dulu, suruh pakaian yang longgar nggak mau, marah saya, dongkol saya, ya nafsu, ya. Saya merasa saya bisa mendidik dia, merubah dia, nggak bisa. Suruh pakai jilbab nggak mau. Ya akhirnya Allah sendiri yang menurunkan hidayah, ya. Dikirimkannya orang Flores, suruh godain. Mau kemana dek? Sendiri aja dek. Wah ketakutan deh. Sejak saat itu dia minta sama saya, bang ayo bang cari jilbab yang panjang-panjang bang. Mulai hari ini saya pakai jilbab katanya. Ya alhamdulillah, doa kita dikabulkan Allah. Yang penting Allah yang merubahnya, bukan aku yang merubah dia, ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang lain yang memiliki pasangannya yang mualaf, jangan sampai kita terlalu memaksa, ya. Harus lembut. Islam itu agama lembut, nggak ada kita memaksa, ya. Yang namanya hidayah itu ya karena cinta.
Apabila kita mendoakan, mengarahkan dengan cinta, kita sabar, nanti Allah sendiri yang rubah dia. Ya, Allah sendiri yang rubah. Bahkan kalau mau diukur-ukur antara ilmu saya dengan ilmu istri tentang ilmu syariat, ya kalah saya. Luar biasa dia pelajari Islam ini. Ayat-ayat aja paling saya hafalnya 3 kul aja. Harga mati tuh. Iya kan? Tapi kalau istri saya banyak ayat dia hafal. Karena dia belajar. Dia bilang apa? Kalau anakku tanya, aku nggak bisa jawab katanya. Makanya sejak itu dia belajar. Ya. Jadi untuk ibu, ya jangan susah, nggak boleh susah. Karena apa? Dia karena cinta itu, bukan karena hidayah. Dia masuk Islam karena cinta. Jadi kita juga ya harus menuntunnya dengan cinta, jangan dipaksa. Pelan-pelan nih. Nanti suatu saat Allah bukakan. Ada turun hidayah Allah sehingga dia ya mungkin selama ini nggak mau, ya nanti menjadi mau, jadi belajar. Ya, yang penting sabar, doain terus. Kita nggak boleh capek kita. Wah, udah capek bang, aku nasihatin bang, nggak berubah bang. Ya berarti kau merasa kau yang bisa kasih nasihat, kau yang bisa merubah orang, padahal kita nggak bisa. Jadi kita hanya bisa mendoakan, mengajak dengan sikap. Ya, kalau saya dulu gitu, nggak mau sholat, ayo sholat bareng. Akhirnya sholat bareng itu lama, ya kan. Sholat berjamaah kan lebih lama daripada sholat sendiri. Akhirnya dia bilang, udahlah bang, aku sholat sendiri aja bang. Karena kalau saya sholat sama saya ya agak lama. Nah sejak saat itulah mulai, karena dilihatnya kita sholat, ya dia mulai belajar juga. Pelan-pelan nanti berubah itu. Ya, karena ibu kan baru 2 tahun ini nikahnya, jadi masih terkejut itu, masih beradaptasi dia. Jadi kita juga harus kasih kelonggaran, jangan terlalu sampai terkekang ya. Agama Islam itu agama indah, nggak ada semua dengan paksaan, harus lembut lah. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.